Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. The Honorable to our lecturer, Mr. Dr. Al-Hajj Muhammad In'am Esa, Master of Religion, and unforgettable to all my friends whom I love. Firstly, let's thank to Allah who has given us some blessings and mercies we can meet in this nice occasion, in this nice time without any problems and obstacles, inshallah. Secondly, may salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness, namely Islamic religion. Okay everyone, how's life today? I hope we always be fine every day. In this nice occasion, before it, let me say Happy Eid Mubarak to you all, especially to our lecturer Mr. Muhammad In'am Esa. Okay, in this next occasion, let us to present or to give a little explanation about our material today, and we will discuss about policies today on school committee. Then, for now, let me introduce our group. We have two members, that are Parlakutan Hasibuan and me, Naila Khalisatul Ula. Okay, before giving the main topic, let me give a little maybe like motivation or opening for this meeting today. Okay, kita semua adalah pelajar, utamanya mahasiswa yang akan selalu menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang insya Allah berguna di masa kini dan masa mendatang. Kita akan terus dituntut untuk belajar, karena dengan belajar kita dapat memperluas wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan yang pastinya dengan bekal itu semua, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang bermanfaat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, yang artinya if you do good, meaning you do good for yourself, and if you do evil, then the loss of evil is for yourself. Dalam artian Indonesia, ayat ini memiliki makna jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan tersebut adalah untuk dirimu sendiri. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwasanya Allah memerintahkan kita semua, utamanya umat muslim, untuk menjadi pribadi yang berguna dengan menghindari hal-hal yang merugikan baik diri sendiri maupun untuk orang lain. Oleh karenanya, dengan adanya materi ini, kami harap dapat sedikit menambah wawasan kita semua, yang mana di kemudian hari atau di kehidupan sehari-hari kita dapat bermanfaat. Oke, langsung saja. Pada kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai subtema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. The first, about school committee definition. Second, school committee goals. Third, school committee role. Fourth, implementation of school committee places. And the last, supporting and inhibiting factors. For the first explanation, we will be presented by our friend, the Parlakutan Hasibuan. To our brother, time is yours. In the one, school committee definition. The school committee is an independent body that accommodates community participants in order to improve the quality, equality, and efficiency of education management in education unit, both in preschool education, school education partners,
and out of school education pathways. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi komite sekolah ataupun madrasah. Pengertian komite sekolah ataupun madrasah. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta fungsi masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan persekolahan, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non-profit dan non-politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. And two, school committee goal. The purpose of forming a school committee. In the one, accommodating and channeling community aspiration and initiative in producing operational policies and educational program in education unit. Increase the responsibility and participation of community in the implementation of education in the education unit, creating a transparent, accountable, democratic atmosphere and conditional in the implementation and quality of education service in education unit. Selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan tujuan pembentukan komite sekolah. Komite sekolah dibentuk untuk maksudnya adalah agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang concern, komit dan mempunyai loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Nah, adapun tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di suatu pendidikan. Yang kedua yaitu meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana dan kondisi transparan, accountable, demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di suatu pendidikan. 3. School committee role. School committee role. The role of school committee as a giver of consideration by assisting the process of preparing the RAPBS. School committee as a supporting agency, supporting activities carried out by the school committee developed by the existence of the school committee activity program. School committee as a controlling agency. The school committee as the controlling body for school activities includes supervision of the use of fund and accountability report. School committee as a mediator, as a liaison between the school and the communication in detail on the school committee program of activities. Nah, selanjutnya yaitu peran komite sekolah ataupun madrasah. Dalam mengembangkan tugasnya, komite sekolah ataupun madrasah memiliki beberapa peran penting diantaranya. Yang pertama, yaitu peran advisory komite sekolah. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan tepat dalam pembentukan program penyusunan RAPBS. Selanjutnya itu peran
komite sekolah sebagai pendukung atau supporting agency. Kegiatan dukungan yang dilakukan komite terhadap sekolah sangat realistis. Hal ini dibuktikan dengan adanya program kegiatan komite sekolah. Program kegiatan komite sekolah antara lain meliputi kegiatan operasional komite, pembelian alat-alat tulis ataupun alat-alat perkantoran, pendataan dan pemaparan data, peningkatan kualitas manajemen, pelayakan ruang komite sekolah, melaksanakan pergantian pengurus, pembentukan paguyuban orang tua siswa. Dan yang ketiga yaitu peran komite sekolah sebagai badan pengontrol atau controlling agency. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh komite pada dasarnya ditujukan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pengembangan siswa sebagai peserta didik. Komite sekolah sebagai badan pengontrol kegiatan sekolah meliputi pengawasan penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban. Penggunaan dana yang mendapatkan pengawasan akan menyebabkan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang keempat yaitu peran komite sekolah sebagai penghubung atau mediator. Peran komite sekolah sebagai mediator dalam mengakses kepada masyarakat, di samping itu juga memberikan penerapan kepada sekolah tentang kebutuhan, harapan dan tuntutan masyarakat yang ditujukan kepada sekolah. Dalam peranannya sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat terinci pada program kegiatan komite sekolah. Okay, for now we will discuss about implementation of school committee policies. Implementasi kebijakan komite sekolah atau madrasah. Penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional maupun daerah mengalami suatu perubahan yang sangat signifikan dalam pengelolaan sumber-sumber daya yang memiliki peran penting di dalamnya. Tuntutan perubahan telah mendorong pelaksanaan pendidikan melakukan peningkatan peran sumber-sumber daya pendidikan dengan segala upaya agar kelangsungan pendidikan terus terjaga. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. The implementation of policies regarding school committees can be reflected in productivity related to the interests of students so that they can be realized in educational activities in institution. Jadi, implementasi kebijakan tentang komite sekolah dapat tercermin dan dari produktivitas yang terkait dengan kepentingan peserta didik sehingga bisa terwujud dalam aktivitas penyelenggaraan peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan. Dalam hal ini ada dua indikator yang perlu diperhatikan untuk menyukseskan pelaksanaannya. Yang pertama adalah communication. Kita tahu bahwasannya komunikasi itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Dengan adanya komunikasi yang baik, maka segalanya dapat tercapai atau tersampaikan dengan baik pula. Hal ini juga berlaku dalam suatu lembaga pendidikan. Jika komunikasi mengenai suatu kebijakan komite sekolah dapat dikomunikasikan atau disebarluaskan dengan baik, dengan tutur kata, dengan penyampaian yang baik, maka tanggapan dari para masyarakat atau customer sendiri akan baik pula, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kualitas dari suatu lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua adalah the process of determining school committee management. Proses penetapan pengurus komite sekolah. Hal ini perlu dilakukan. Kebijakan apapun selalu diinstruksikan dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Lahirnya kebijakan tentang komite sekolah dengan menetapkan ADART sebagai acuan operasional organisasi harus ditunjang oleh langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur. Oleh karenanya perlu yang namanya pembentukan pengurus komite sekolah. Penetapan pengurus komite sekolah tidak didasarkan pada pemilihan yang dilakukan secara demokratis, melainkan dilakukan penunjukan langsung yang diambil alih oleh pimpinan sekolah tersebut.
Dasar hukum yang menjadi landasan penetapan komite sekolah adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Undang-Undang tahun 2002. Susunan pengurus komite sekolah terdiri dari ketua, sekretaris, serta anggota. Latar belakang pendidikan dari komite sekolah sendiri juga beragam, bisa dari jenjang SMA maupun perguruan tinggi. Adapun the things that need to be carried out by the school committee are as follows. Ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan komite sekolah, yaitu yang pertama ada the implementation of activity carried out by the school committee is the least incidental. Dalam penjelasannya sendiri, pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komite sekolah setidaknya harus bersifat insidental. Maksudnya apa? Pengurus komite sekolah lebih bersifat pasif dan menunggu koordinasi langsung yang dilakukan atau diperintahkan dari pimpinan sekolah. Kemudian yang kedua ada the relationship between the school committee and the school is carried out through the fields of public relations. Hubungan komite sekolah dengan pihak sekolah dilakukan melalui bidang kehumasan. Komite sekolah yang terbentuk di sekolah melaksanakan kegiatan berdasarkan agenda yang telah ditetapkan oleh pihak humas dari suatu lembaga pendidikan. Sosialisasi keberadaan humas sekolah dilakukan pada kalangan terbatas pimpinan sekolah dan pengurus komite sekolah itu sendiri, sehingga antara komite sekolah, kemudian pimpinan sekolah, dan humas atau bagian humas sendiri perlu yang namanya koordinasi yang aktif. Dan yang terakhir ada the formation of the school committee management structure is carried out through a forum determined by the school leadership. Terbentuknya susunan pengurus komite sekolah didasarkan atau dipimpin langsung oleh pimpinan suatu lembaga pendidikan. Komite sekolah diangkat oleh kepala sekolah atau pimpinan sekolah dengan masa jabatan sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 3 tahun. And for the last discussion, we will discuss about supporting and inhibiting factors. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan atau implementation kebijakan komite sekolah. Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat, sekolah memiliki peranan yang penting dalam pengajaran di bidang agama, sosial, budaya, dan aspirasi maupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan sosial masyarakat. Otoritas pengelolaan organisasi sekolah tidak lepas dari kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, Kemendiknas nomor 044/U dari tahun 2002 tentang kebijakan komite sekolah madrasah memberikan dukungan yang mana isinya yang pertama itu ada society trust atau community trust. Dalam hal ini, adanya kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah merupakan potensi yang sangat penting untuk dikembangkan atau dilakukan oleh sebuah komite sekolah. Hal ini mengapa? Dengan kepercayaan masyarakat yang tinggi, maka minat masyarakat sendiri dalam terhadap lembaga pendidikan akan tinggi pula. Hal ini berpengaruh dalam seperti yang kedua, yaitu number of students in educational institution, besarnya jumlah peserta didik yang ada dalam suatu lembaga pendidikan. Yang pertama tadi ada kepercayaan masyarakat, dan yang selanjutnya adanya kepercayaan masyarakat maka akan mendorong besarnya peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan. Banyaknya peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan
akan menjadi keuntungan tersendiri bagi suatu lembaga pendidikan. Hal ini mengapa lembaga pendidikan dapat dengan mudah atau lebih memperluas jangkauan dalam pemilihan komite sekolah, sehingga potensi-potensi dapat digali dengan maksimal. Kemudian selanjutnya ada juga dalam pasal yang sama dijelaskan inhibiting atau penghambat dari pelaksanaan kebijakan komite sekolah. Yang pertama, the substance of school committee policies that overlap with the policies set by the education office. Jadi kebijakan komite sekolah atau kebijakan yang telah disusun oleh komite sekolah tidak jarang mengalami tumpang tindih dengan kebijakan yang dilakukan atau yang telah dibentuk oleh dinas pendidikan. Dalam hal ini dinas pendidikan berperan sebagai organisasi penyelenggara pendidikan, sedangkan komite sekolah sendiri berperan sebagai lembaga yang mewakili customer sebagai pengguna jasa pendidikan. Dalam hal ini sangat memungkinkan adanya kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih. Kemudian hambatan yang kedua adalah the school committee doesn't have a plan for holding regular and routine meeting. Jadi yang namanya komite sekolah itu tidak memiliki atau perencanaan yang maksimal dalam pertemuan secara berkala. Substansi pertemuan komite sekolah masih terbatas pada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan partisipasi komite sekolah, seperti pembangunan atau renovasi gedung, kemudian proses pembelajaran peserta didik, serta hal-hal yang bersifat insidental. Okay, I think that's all about our little explanation today. I hope it will help us to be understanding a little. I hope this material will help us to increase our knowledge, and I think that we will give 3 opportunities to all my friends who have a creation, and please write down your creation at WhatsApp group at the time, and inshallah we will give our best effort to answer your creation. And maybe I think that's all about our presentation today. Thank you so much for your attention, and forgive us if we did some mistakes. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, everyone.